Naskah karya Niki Kostasi. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Adi Julia sebagai Harnum, Wis Hendra sebagai Gardika, Jailani sebagai Kendala, S. Parno sebagai Ringkin, dan M. Husni sebagai penjaga. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma dan Harnum yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerajaan Kuntala menuju kerajaan Madangkara dicegat oleh sisa-sisa laskar Kuntala yang dipimpin oleh Senopati Rumangsa. Di dalam pertarungan tersebut, Harnum terluka cukup parah oleh 2 buah panah yang mana memaksa Brahma mengundurkan diri dari kancah pertarungan demi menyelamatkan jiwa Harnum. Harnum, terpaksa kita berjalan melewati medan yang sulit untuk menghindari pengejaran pasukan musuh. Bawalah kemana Kakang suka. Selama dengan Kakang, saya tidak takut kepada apapun. Tapi apa, Harnum? Tapi perjalanan kita menjadi sangat lambat karena saya luka-luka. Tidak apa, yang penting selamat. Saya jadi merepotkan Kakang Brahma. Sama saja, Harnum. Kalau aku yang terluka, tentu kau juga akan melindungi aku, bukan? Tentu saja. Saya akan melindungi Kakang sepenuh hati. Kalau perlu jiwa saya jadi taruhannya. Oh ya? Betul. Kenapa kau mau berkorban untukku? Karena saya sayang pada Kakang Brahma. Tapi... Nah, ada tapi lagi. Tapi Kakang Brahma tidak sayang pada saya. Loh? Kakang menolong dan melindungi saya. Bukan karena sayang. Tapi karena memandang kakak saya, Kakang Ajisaka. Harnum, aku sayang padamu. Tahu bahnya kau sebagai adikku yang harus aku lindungi. Cuma sebatas sayang pada adik? Iya. Hanya sampai di situ? Iya. Ya, tidak apa. Daripada tidak disayang sama sekali, dianggap adik juga tidak apa-apa. Untuk tahap permulaan, lama-lama mudah-mudahan saja rasa sayang pada adik itu berkembang jadi... jadi sayang pada... terserahlah. Kau ini gadis yang pemberani, Harnum. Selain berani menempuh bahaya, juga berani di dalam mengutarakan isi hati. Dari dulu kan saya sudah bilang, saya tidak suka munafik. Pasti mereka belum jauh. Ayo kurung tempat ini. Itu mereka. Iya, Senopati Rumangsa. Kita telah menemukan goa tempat mereka bersembunyi tadi malam. Di dalam goa itu banyak tetesan darah dan sobekan kain serta daun-daunan yang diramu untuk obat luka. Berarti mereka belum jauh, sebab yang perempuan itu luka parah. Cepat menjebur, kepung lapor. Jalan. Rupanya mereka benar-benar tidak mau melepaskan aku. Kakang seorang raja yang memiliki ilmu kadijayaan yang sangat tinggi. Kenapa harus takut oleh pasukan kecil itu? Mereka bukan pasukan penjahat. Mereka berbuat begitu didorong oleh rasa cinta pada tanah air. Sebenarnya mereka pejuang, tapi sayang, pejuang kesiangan. Iya, sebenarnya kita pernah menjadi seperti mereka. Tapi sasaran kita jelas, menumpas kezaliman. Tapi sasaran mereka ngawur, terlalu menuruti kata dendam. Apa boleh buat? Mereka yang memaksa aku harus bertindak. Kakang akan menghancurkan pasukan patriot itu? Tidak, hanya sekedar mengusirnya supaya nyah dari jalanan kita. Aku akan mengerahkan ajian malih rupa. Ya, tepat. Pasti mereka akan bubar ketakutan. Hei, ada pasukan. Pasukan dari mana itu? Jumlahnya banyak sekali. Berbaris dengan rapi menuju ke sini. Hah? Brahma? Pasukan Brahma? Oh, Dewata yang agung. Pasukan itu terdiri dari Brahma. Semua sama. Semuanya Brahma. Oh, apakah aku tidak sedang bermimpi? Ada ratusan manusia, tapi semuanya sama dan serupa. Ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Lari!
mengatakannya aku mempergunakan ilmu sihir. Tentu saja, Kakang. Sebab ajian Mali Rupa itu memang aneh. Kakang bisa berubah wujud, bertambah menjadi beratus-ratus Brahma. Nah, musuh sudah nyah. Ayo, kita meneruskan perjalanan. Baik, Kakang. Bagaimana Kendala? Penjaga-penjaga itu berbicara sama temannya, mengatakan semua pasukan asing sudah ditarik dari pusat kerajaan Kuntala. Waduh. Pura-pura sakit perut, supaya penjaga penjara itu datang. Oh, begitu? Ya, baik. Penjaga! Aduh! Aduh! Ingin ke belakang. Aduh, perutku sakit. Aduh! Macam-macam saja. Penjaga ini sudah kocok. Cepat, buka gemboknya. Kita sudah bebas. Belum, kita masih berada di ruang bawah tanah. Pokoknya sudah keluar dari kerangkeng. Ayo jalan. Kemana? Ikuti saja jalan lorong ini. Kalau ketemu penjaga, sikat. Ya. Ada penjaga. Alah, cuma 5 orang. Enteng. Ya. Beres. 5 orang penjaga di gardu pertama ini sudah almarhum semuanya. Ya. Ayo, terus jalan. Nah, itu tangga menuju ke atas. Yang menuju keluar dari penjara di bawah tanah ini. Coba kau hitung. Ada berapa orang penjaga yang menjaga pintu tangga itu? Banyak juga. 10 orang. Tidak terlalu berat. Ayo, kita bereskan mereka. Ya. Jalan saja terang-terangan menghampiri mereka. Ya. Hei, siapa kalian? Halo, apa kabar? Kau Temenggung Gardika dan Senopati Kendala. Iya. Tangkap ini, tangkap. Kasihan. Apa? Kasihan. Para penjaga penjara di bawah itu adalah para prajurit keraton Kuntala. Secara tidak langsung bekas anak buah kita. Alah, kasihan mana dengan kita? Bekas 2 orang pembesar jadi tikus penghuni penjara bawah tanah. Iya. Ayo cepat, naik tangga. Kita sudah sampai di ujung tangga bagian atas. Berarti kita sudah tiba di luar. Tapi pintu keluar itu tertutup dan kita tidak punya kuncinya. Pintu ini besar dan tebal. Dibuat dari kayu pilihan yang tebal dan dilapisi oleh lempengan besi. Meskipun aku memiliki ilmu kedikjayaan, tapi aku tidak akan mampu menjebol pintu ini. Mungkin para penjaga itu menyimpan kuncinya. Baik, akan aku cari di antara mayat-mayat regu penjaga itu. Ada apa? Di balik pintu ini ada suara langkah-langkah orang banyak. Mungkin mereka regu penjaga yang akan melakukan aplus, mengganti tugas jaga. Bagus. Kita tunggu. Kebetulan, pasti mereka akan membuka pintu ini. Begitu pintu ini terbuka, langsung kita gempur mereka. Ya. Beres. Untung tidak banyak, cuma 10 orang. Ya, dan mereka panik. Tidak menyangka kalau mau ada serangan mendadak. Jadi dengan cepat dapat kita bereskan. Ya, sekarang kita benar-benar sudah merdeka. Ya, kita sudah berada di luar. Sekarang kita kemana? Ke keraton. Waduh, jangan sekarang. Nanti malam saja. Ya. Lihat, Harnum. Di bawah sana itu. Bukankah itu negeri kerajaan Niskala? Iya, benar. Kita sudah sampai di tujuan. Harnum, luka-lukamu sudah sembuh. Badanmu juga sudah tampak kuat. Jadi aku rasa tidak ada kesulitan bagimu untuk pulang sendiri. Loh, kok begitu? Kau tidak akan mengantarkan aku sampai di Keraton Niskala? Tidak begitu perlu, bukan?
lebih baik Kakang bertemu dulu dengan kakakku, Raja Niskala. Wah, kalau ketemu kakakmu, jadi lama lagi. Sebab pasti aku ditahan, tidak boleh pulang. Apalagi sudah lama tidak ketemu, pasti dia kangen. Tidak apa kan? Untuk beranjang sana, ada waktunya tersendiri. Sekarang aku harus cepatnya pulang ke Madangkara. Sebab tentu Patih Kutawa dan para pejabat istana lainnya cemas menantikanku. Baiklah Kakang Brahma. Selamat jalan, Harnu. Kapan kita akan bertemu lagi, Kang? Kapan saja bisa. Kakang sering datang ke Niskala ya? Sebab kalau saya yang sering berkunjung ke Madangkara, kan malu. Katanya tidak munafik. Bukan begitu, tapi tidak enak pada Kakang Prabu Niskala. Iya, biar bagaimanapun, kita harus menjunjung adat. Tidak baik seorang gadis datang ke rumah laki-laki. Itulah. Iya, nanti aku yang akan sering datang ke Niskala. Wah, betul Kakang? Benar. Terima kasih Kakang Brahma. Nah, selamat jalan, Harnum. Selamat jalan Kakang Brahma. Aku sudah sampai di dataran awat-awat. Berarti sebentar lagi, aku sampai di tapal batas kerajaan Madangkara. Dan sekarang, Harnum pasti sudah sampai di keraton Niskala. Jelas anak itu jatuh cinta padaku. Tapi aku tidak bisa menerima cintanya. Dia masih terlalu muda. Dan wataknya tidak cocok dengan watakku. Tuanku! Siapa yang memanggilku? Tuanku Brahma! Hai, di atas bongkah tebing itu ada 3 orang penunggang kuda. Siapa mereka memanggil-manggil aku? Mereka memacu kudanya menuju ke sini. Oh, Tuanku Brahma. Panglima Ringkin. Tuanku, hamba mencari Tuanku. 3 hari 3 malam, hamba menunggu di sekitar sini. Ada apa, Panglima? Kelihatannya kau panik. Sri Baginda Maharaja Kuntala tewas. Hah? Wafat? Bukan wafat, tapi tewas, Tuanku. Tewas? Dibunuh oleh Temunggung Gardika dan Senopati Kendala. Ringkin, Tumenggung Gardika dan Senopati Kendala di penjara bawah tanah. Mereka melarikan diri, lalu membunuh Sri Baginda. Aku sendiri yang akan menangkap mereka. Tuanku sendiri? Iya, ini tanggung jawabku dan juga kesalahanku. Semua raja sekutu menghendaki Gardika dan Kendala dihukum mati. Tapi aku tidak setuju. Akibatnya jadi begini. Berarti aku yang harus bertindak. Tapi Tuanku, sekarang juga aku akan kembali ke kerajaan Kuntala. Dan kau cepat kembali ke kerajaan Madangkara. Pimpinan kerajaan Madangkara aku serahkan pada Patih Kutawa. Daulat, Tuanku. Betapa murkanya Brahma mendengar kabar Sri Baginda Maharaja Kuntala tewas dibunuh oleh Gardika dan Kendala. Secepatnya dia kembali ke kerajaan Kuntala untuk menangkap Gardika dan Kendala. Di dalam hatinya terselip rasa penyesalan. Kenapa dulu tidak menuruti nasihat para raja 6 kerajaan sekutu yang menginginkan Gardika dan Kendala dihukum mati? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Brahma harus bertanggung jawab. Gardika. Ada apa, Kendala? Gawat. Brahma datang. Kok ada di penginapan? Bukannya di keraton? Justru hal itu yang membuat saya bingung. Rupanya dia datang ke sini benar-benar mau menangkap kita. Sebab kalau kedatangannya untuk menyatakan bela sungkawa, semestinya berada di keraton. Lalu bagaimana? Menyingkir. Menyingkir? Ya, kita harus meninggalkan kerajaan Kuntala ini. Lalu rencana kita mengadu domba para putra Baginda bagaimana? Kita tidak perlu mengurusnya lagi. Sebab dengan tewasnya Sri Baginda Maharaja Kuntala, sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan bibit perpecahan di kalangan istana. Lihat saja olehmu. Saat ini, keluarga istana sedang sibuk menentukan pengganti Baginda. Para putra dari selir, semuanya merasa berhak menjadi raja. Mereka sudah mulai memasang bara api, yang suatu ketika akan berkobar menjadi perang saudara. Ya. Nah, tidak perlu bagi kita untuk menyaksikan perang saudara yang bakal terjadi di kerajaan Kuntala ini. Yang lebih baik bagi kita adalah jauhi segala kerutan, lalu hidup bersenang-senang. Uang dan harta kita bertumpuk-tumpuk, yang kita kumpulkan semasa kita jadi pejabat keraton. Dan sekarang kita saatnya untuk menikmatinya. Tapi di mana kita akan bisa hidup tenang? Kita pasti akan dikejar-kejar terus oleh Brahma. Tinggalkan kerajaan Kuntala ini. Kemana?
Ke Lumajang. Jangan ke Lumajang, gawat. Gawat kenapa? Lumajang sedang bergolak. Ada pemberontakan? Benar, Patih Nambi berontak. Yang benar. Betul, benteng pertahanan Nambi dipenjarakan dan Ganding dihancurkan oleh Majapahit. Dan sekarang Lumajang sudah dikepung oleh tentara kerajaan Majapahit yang jumlahnya ribuan. Kau dapat kabar ini dari mana? 2 orang bekas anggota pasukan Nambi melarikan diri sampai ke sini, minta perlindungan kepada Raja Kuntala. Tapi karena Sri Baginda Raja Kuntala telah meninggal dan belum ada gantinya, maka kedua orang anggota pasukan Nambi itu diterima oleh Tumenggung Abarata dan tinggal di rumahnya. Berani benar Tumenggung Abarata melindungi pelarian pemberontak dari wilayah Majapahit. Sebab tidak mungkin pasukan Majapahit akan mengejar sampai ke sini. Bagi mereka, pokoknya pemberontakan Nambi ditumpas, selesai. Perkara bekas para pemberontak yang cerai-berai ke segala penjuru tidak ambil peduli. Kecuali kalau kerajaan Kuntala ini membantu pemberontak, tentu kita akan digempur oleh Majapahit. Untuk apa Kuntala melawan Majapahit? Kan tidak ada hubungan apa-apa. Itulah makanya Tumenggung Abarata mau menerima pelarian pasukan Nambi. Sudah aku duga, para sahabat Prabu Kertarajasa akan berontak. Kenapa begitu? Bukankah mereka sendiri ikut langsung mendirikan kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya? Akibat kecewa. Kecewa karena apa? Bukankah mereka sudah diberi imbalan jasa atas pengorbanan mereka ketika ikut menderita bersama Raden Wijaya? Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, dan lain-lainnya. Mereka semuanya diangkat menjadi pejabat tinggi keraton. Nambi menjadi patih, Lembu Sora juga patih di kerajaan bawahan Daha, dan Ranggalawe menjadi rakyat mantri Nusantara. Nah, disitulah letak kecewanya Ranggalawe. Maksudmu? Ranggalawe mengincar kedudukan patih. Tapi Raden Wijaya mengangkat Nambi menjadi patih Majapahit. Ranggalawe itu terlalu cengeng. Nambi kan sahabatnya. Jabatan Ranggalawe sebagai Rakrian Mantri Nusantara itu suatu kedudukan yang sangat tinggi. Pikir saja Kendala. Bagaimana tidak akan kecewa? Nambi jadi patih Majapahit, Lembu Sora jadi patih di Daha, sedangkan dia tidak. Nah, bagaimanapun juga Ranggalawe merasa disisihkan. Ya, akibat pembagian pangkat tidak merata, salah satu merasa kecewa, lantas persahabatan jadi pecah. Entahlah, kenapa Raden Wijaya dalam memberikan pembagian pangkat sampai tidak merata begitu. Yang jelas, Ranggalawe kecewa, lalu memberontak, tapi berhasil ditumpas. Dan Ranggalawe mati oleh Kebu Anabrang, panglima perang Majapahit. Kasihan, riwayat Ranggalawe hanya sampai di situ. Kalau benar seperti katamu, di Lumajang sedang bergolak, kita jangan ke sana. Lebih baik ke Kahuripan. Kenapa harus ke Kahuripan? Lebih baik sekalian saja ke Majapahit. Di Majapahit aku tidak punya kenalan. Aku punya teman hanya di 2 tempat, yaitu Lumajang dan Kahuripan. Lumajang sedang perang, jadi jelas pilihanku hanya satu, yaitu kerajaan Kahuripan. Temanku di sana punya jabatan tinggi. Pasti dia bisa memberikan perlindungan pada kita. Ya, baiklah. Nah, di depan itu desa Kagenangan. 10 hari 10 malam kita melakukan perjalanan baru desa. Di desa Kagenangan itu kita bisa istirahat sepuasnya. Apa ada penginapan? Tidak ada. Tapi kita bisa menyewa sebuah rumah penduduk untuk sekedar istirahat 3 atau 4 hari. Ya. Nah, itu ada warung. Sambil mengisi perut, kita bisa menanyakan rumah yang bisa disewa. Ya. Wah, ramai juga pengunjung warung itu. Ayo. Banyak pengunjungnya. Ayo. Rupanya warung ini terkenal di desa Kagenangan itu. Pengunjungnya ramai. Hampir semua kursi terisi. Untung di pojok ini ada yang kosong. Wah, di sana itu di pojok kiri ada 3 orang jagoan. Mana? Itu berpakaian seenaknya,
Kelakuannya juga urakan. Seenaknya saja kaki dinaikkan ke atas meja sambil tertawa-tawa minum tuak. Waduh, yang kumisnya segede singkong bakar itu berteriak seenaknya. Dia kuat habis. Minggu tambah lagi. Lagaknya bikin aku mual. Aku jadi penasaran. Jangan kendala. Kita di daerah asing. Sekedar melemaskan otot. Gila kau kendala. Muat kenceng banget. Sampai semua orang menoleh. Sengaja. Aduh. Bangsat. Nah, si kumis baplang marah. Tenaganya boleh juga. Meja dan kursi sekali tenang berantakan. Nah, dia kesini. Siapa kau? Hah? Manusia. Aku tahu kau bukan sapi. Syukur. Apa maksudmu kau menguap keras-keras, ha? Ngantuk. Kamu jadi jagoan di sini ya? Yalah, dari dulu juga saya sudah jadi jago. Kau menentang aku. Aku Silangor, jago desa Kagelengan ini. Oh, kau jagoan juga. Pantes kumismu gede banget. Aduh. Aduh, bibirku sakit. Aduh. Kumis jagoan kehilangan kumis. Menari-nari. Ya. Kumismu ini kumis apaan? Sekali renggut coplok. Kasihan kendala. Bibir atasnya berdarah. Kumisnya kau jambak coplok semuanya. Berdebak kau. Ku bunuh kau. Iya. Lihat, si kumis baplang sudah semaput. Ayo kalian berdua temannya, maju. Cuma segitu jagoan desa Kagenengan ini. Lumayan. Rumah ini cukup bagus untuk tempat kita istirahat. Tapi kita tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Kau sudah bikin penyakit. Baru datang sudah bentrok dengan orang-orang sini. Habis aku muak melihat lagak-lagunya yang sok jagoan itu. Pasti Silangor akan datang dengan membawa teman-temannya yang lebih banyak. Biar saja. Hei, keluar. Nah, apa kataku? Silangor datang. Wah, anak buahnya banyak benar. Ayo, kau keluar. Pantas dia berani berteriak-teriak menantang. Bawa teman banyak sekali. Hei, keluar kau. Atau aku bakar rumah ini. Cepat kau keluar. Nanti aku menyusul. Ya, sabar. Nah, ini dia nih yang menjabak kumisku di warung itu. Temanmu banyak banget lah. Iya, untuk mencincang tubuhmu. Biar jadi perkedel. Aduh, berkedel. Bener banget. Ayo, kawan-kawan, serang. Ampun, saya menyerah. Semua anak buahmu aku biarkan lari, tapi kau tidak. Ampun. Hayo, aku tusuk perutmu dengan pedang ini. Jangan. Lalu aku urak-urak, keruak, ususmu keluar semuanya amburadul. Jangan bunuh aku. Jangan. Kasihan kendala. Dia sudah menyerah. Ayo, bawa saja ke rumah. Kita membutuhkan tenaganya. Ayo jalan. Ampun. Jangan ampun-ampun, Manyong. Ayo jalan. Iya, baik. Anak buahmu ada berapa orang, Langor? 30 orang. 30 orang. Iya. Banyak juga ya. Pantas kau bisa jadi jagoan di desa Kagenengan ini. Sekarang komplotanmu aku ambil. Mau? Mau. Mau. Aku yang jadi pimpinan. Wakilnya temanku ini, Kendala. Dan kau wakil kedua. Mau? Mau. Nah, sekarang markasmu dipindahkan ke sini, ke rumah ini. Iya, baik. Segala perintahku harus kau patuhi. Kalau tidak, lehermu putus. Iya, baik. Ayo, sekarang kumpulkan anak buahmu. Kumpul di sini semuanya. Kita bikin pesta. Iya, baik. Gardika,
Ada apa, Kendala? Aku rasa kita tidak perlu ke Kahuripan. Di sini saja sudah enak. Enak bagaimana? Kita punya anak buah banyak. Semua penduduk desa Genengan ini takut pada kita. Bahkan kepala desanya tunduk pada kita. Aku tidak tertarik jadi penguasa desa. Kita kan memiliki uang dan harta sangat banyak. Kita bisa membangun desa Kagenengan ini menjadi sebuah kadipaten. Terlalu lama, Kendala. Mengembangkan sebuah desa untuk menjadi sebuah desa yang besar dan ramai setingkat dengan kota kadipaten. Oh, tidak mudah, Kendala. Sebab membutuhkan syarat-syarat tertentu. Bisa makan waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, kalau umur kita panjang. Kalau pendek. Iya ya, kita sudah keburu tua. Lagi pula, desa Kagenengan ini bukan tanah air kita. Buat apa susah payah membangun negeri orang? Kalau mau bangun saja sebuah desa di negeri kita sendiri. Di kerajaan Kuntala. Iya, kau benar. Tapi sampai kapan kita tinggal di desa Kagenengan ini? Tunggu sampai panen. Walah, panen nggak masih lama, 1 bulan lagi. Tidak apa. Sebab kalau panen, kita akan mendapat upeti dari warga desa ini. Nah, harta kita semakin bertumpuk-tumpuk, bukan? Harta kita sudah banyak. Buat apa lagi menumpuk harta? Ingat, Kendala. Kita akan pergi ke negeri orang. Di Kahuripan, belum tentu kita akan cepat dapat pekerjaan. Atau bahkan karena sesuatu hal, terpaksa kita ke Majapahit. Nah, di Majapahit kita tidak punya sanak famili. Teman pun tidak. Jadi kita harus berusaha sendiri. Tapi karena kita punya uang dan harta yang banyak, semuanya tidak jadi masalah. Di Majapahit kita bisa menjadi saudagar yang kaya raya. Ya, aku setuju. Setelah 10 hari 10 malam, aku melakukan perjalanan. Memburu Gardika dan Kendala. Hari ini aku menjumpai sebuah desa. Tapi desa apa itu? Lebih baik aku tanyakan pada salah seorang penduduk. Ayo Gimbal, jalan. Sekarang tidak usah lari. Jalan biasa saja. Kita akan masuk ke sebuah desa. Itu ada warung. Ya, aku akan mampir ke sana. Rupanya sebuah warung nasi. Kebetulan aku lapar. Gimbal, kau tunggu di sini. Aku mau mampir ke warung itu. Sampurasun. Sampes. Makan, Pak. Baik, Pak. Desa apa ini, Pak? Oh, desa Kagenengan, Pak. Oh ya? Sama sekali saya tidak mengira kalau desa ini desa Kagenengan, sebuah desa yang termasuk wilayah kerajaan Singasari. Iya. Dulu memang desa Kagenengan ini termasuk wilayah kerajaan Singasari, Nak. Tapi karena sekarang Singasari berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, nah, maka langsung desa ini di bawah Majapahit. Ya, begitu. Saya dengar Singasari diserbu oleh kerajaan Daha. Lalu kerajaan Daha dikalahkan oleh Majapahit. Sekarang kerajaan Singasari hanya tinggal sisanya saja, Nak. Tenggelam oleh kebesaran Majapahit. Iya, Pak. Anak dari mana? Kelihatannya dari jauh ya? Saya dari Kuntala, Pak. Oh, iya. Jadi anak ini orang Kuntala ya? Begitulah, Pak. Jauh-jauh datang kemari. Ada apa kiranya, Nak? Mencari penjahat. Penjahat? Betul, Pak. 2 orang penjahat yang sangat berbahaya. Saya ditugaskan oleh Raja Kuntala untuk menangkapnya. Menurut perhitungan, mereka lari ke wilayah timur ini, Pak. Lalu saya ikuti. Oh, apakah 2 orang penjahat itu orang Kuntala juga? Betul, Pak. Mereka adalah orang-orang Kuntala. Apakah mereka ya? Bagaimana, Pak? Apakah Bapak pernah melihat mereka? 1 bulan yang lalu, Nak. 2 orang Kuntala datang ke sini. Oh ya? Iya. Yang satu tinggi kurus,
yang satunya tinggi kekar. Mereka berpakaian bagus-bagus dan uangnya sangat banyak sekali. Di warung saya ini mereka bentrok dengan si Langut, pemimpin komplotan Bunglon Ijo. Lalu? Iya, komplotan Bunglon Ijo itu diobrak-abrik, dihajar, tunggang-langgang mereka dan menyerah. Waduh. Lalu sekarang kedua orang Kuntala itu yang jadi pimpinan komplotan Bunglon Ijo. Di mana sekarang mereka, Pak? Markasnya di sana, di Simpang 3. Anak jalan terus ke sana ya. Nanti ada jalan Simpang 3. Nah, di sebelah kiri ada sebuah rumah batu yang besar dan bagus. Nah, disitulah mereka tinggal. Bagus. Terima kasih, Pak. Saya segera akan ke sana. Hati-hati, Nak ya. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Gardika dan Kendala di desa Kagenengan di luar rencana menjadi pimpinan komplotan Bunglon Ijo setelah mengalahkan pemimpinnya. Dengan kedikjayaannya, mereka menjadi orang yang ditakuti di desa Kagenengan tersebut. Namun tak lama kemudian, datanglah Brahma di desa itu yang sedang melakukan perjalanan mengejar Gardika dan Kendala. Setelah tahu bahwa Gardika dan Kendala berada di desa itu pula, Brahma segera berusaha untuk menangkapnya. Nah, itulah jalan Simpang 3. Berarti aku sudah dekat ke markas komplotan Bunglon Ijo. Berhenti! Wah, aku sudah dikurung belasan orang berkuda. Pasti mereka anggota komplotan Bunglon Ijo. Dan tentu masih banyak lagi anggotanya yang lain yang mengepung aku, bersembunyi di rimbunan pohon-pohon. Kau Brahma? Pemimpinmu yang mengatakan bahwa aku bernama Brahma? Jangan banyak ngomong. Jawab, kau Brahma atau bukan? Iya, aku Brahma. Pergi kau. Tinggalkan desa Kagenengan ini. Loh, kenapa aku diusir? Pokoknya kau harusnya. Kalau tidak lehermu putus. Aku datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Aku tidak mau bentrok dengan kalian, orang-orang Singasari. Sebab di antara kita tidak pernah ada bibit permusuhan. Kau orang Kuntala bukan? Bukan. Aku orang Madangkara. Baik Kuntala maupun Madangkara tetap sama orang-orang Kulon. Iya, saya memang orang Kulon. Tapi di antara kita, orang-orang wilayah Kulon dengan wilayah Timur tidak pernah permusuhan. Tapi kau bermusuhan dengan orang Kuntala bukan? Memang. Kau membela orang Kuntala karena saat ini pemimpinmu orang Kuntala bukan? Iya. Dengar saudara. Saya harap saudara tidak mencampuri urusan kami, orang-orang Kulon. Seperti juga kami tidak pernah mencampuri urusan orang-orang wilayah Timur. Melihat tampangmu, pasti kau orang... Iya, pasti kau seorang tentara. Benar. Aku memang prajurit keraton Madangkara. Berarti kau tahu tentang disiplin? Tentu saja. Nah, aku memegang teguh disiplin. Bahwa aku harus patuh terhadap perintah atasan. Yaitu mengusir kau. Saudara terlalu memaksa. Sekali lagi, cepat tinggalkan desa Kagenengan ini. Kalian komplotan Bunglon Ijo bukan? Iya. Pemimpin kalian Gardika dan Kendala? Iya. Nah, seandainya pemimpinmu bukan Gardika dan Kendala, aku mau pergi meninggalkan desa Kagenengan ini. Tapi karena pemimpin kalian Gardika dan Kendala, maka aku tidak akan pergi. Malah sebaliknya. Orang Madangkara sombong kau. Tidak. Orang Madangkara tidak sombong. Malah sangat ramah tamah dan rendah hati. Tapi kalau kepentingan baiknya dihalang-halangi, akan bangkit. Sekalipun harus berhadapan dengan tentara Singasari, bahkan bala tentara Majapahit. Aku tidak gentar. Badebah, Wadya Balat, serbu! Hai kalian, komplotan Bunglon Ijo. Dengan ini, komplotan Bunglon Ijo aku bubarkan. Dan aku akan pergi. Tapi kalau aku mendengar kalian masih melakukan kejahatan, aku akan datang lagi untuk membasmi kalian. Sekarang tunjukkan di mana rumah Gardika dan Kendala. Itu, rumah batu yang besar dan bagus itu. Baik, aku akan ke sana. Aduh, cepat banget. Hebat sekali orang Madangkara itu. Sebentar saja dia sudah lenyap.
Gardika, Kendala, menyerahlah. Rumah ini kosong. Pasti si Gardika dan Kendala sudah kabur. Rupanya dia mempergunakan anak buahnya untuk menghadang aku. Dan sementara itu dia diam-diam kabur. Gardika, Kendala, kemanapun kau lari, aku akan tetap mengejarmu. Kenapa berhenti, Gardika? Kita sudah jauh meninggalkan desa Kagenengan. Tidak mungkin Brahma bisa mengejar kita. Berdebah benar si Brahma itu. Dari mana dia tahu kalau kita ada di desa Kagenengan? Dia orang yang rajin dan ulet. Pasti menelusuri jejak kita dengan teliti. Bertanya pada orang-orang yang dijumpainya di tengah jalan. Berarti dia akan terus mengejar kita. Iya. Biarkan saja. Loh, kok biarkan saja? Kita kan jadi tidak tenang, Gardika. Kemanapun selalu dibuntuti Brahma. Sekarang dia bisa leluasa mengejar kita. Tapi nanti di Kahuripan akan kau lihat apakah dia bisa atau tidak. Maksudmu? Sahabatku seorang pejabat tinggi di kerajaan Kahuripan. Namanya Arya Kalpa. Pangkatnya apa? Demung. Demung? Wah, Ya. itu bukan main-main. Sangat demung setingkat di bawah Patih. Itulah. Makanya aku tidak cemas terhadap Brahma. Sebab dengan mudah Demung Kalpa aku pujuk untuk menangkap Brahma. Tentu dia akan bertanya alasannya apa. Beres. Itu bisa diatur. Ya, terserah kau lah pokoknya. Kalau manusia yang bernama Brahma itu masih kintayangan di kolong jagat ini, aku tidak akan tenang. Jangan takut, Kendala. Di Kahuripan riwayat Brahma akan tamat. Ya. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Baik. Heya, heya, heya. Daulat Paduka Demung Arya Wikalpa. Ada apa, Tamtama? Di luar ada 2 orang mohon diperkenankan menghadap kepada Paduka. Siapa mereka? Orang Kuntala. Orang Kuntala. Benar, Paduka? Mereka tidak menyebut namanya? Menyebut, Paduka. Siapa nama mereka? Yang pendek gemuk namanya Kendala. Yang tinggi kekar namanya Gardika. Siapa? Gardika. Benar, Paduka? Cepat, persilahkan mereka masuk. Daulat, Paduka. Yang mulia Paduka Demung Arya Wikalpa. Oh, Gardika. Apa kabar, Demung? Sehat walafiat. Dan kau? Kabar buruk. Iya, aku dengar di Kuntala terjadi perang besar. Benar, dan Kuntala kalah. Pertama, aku mendengar kerajaan Kuntala diserbu oleh 6 kerajaan sekutu. Aku mencemaskan keselamatanmu. Tapi aku yakin kau pasti bisa meloloskan diri. Jangan disebut Gardika kalau tidak bisa lolos dari lubang jarum. Oh ya, kenalkan ini sahabatku, Kendala, bekas senopati di Keraton Kuntala. Wikalpa. Daulat Paduka Demung, hamba Kendala. Jangan bersikap merendahkan diri. Kita teman. Sebut saja aku Demung. Daulat. Nah, Gardika, kau sudah tiba di sini. Berarti kau dan temanmu ini aman. Kalian berdua berada di bawah lindunganku. Tinggallah di sini sesuka kalian. Atau mungkin memerlukan sebuah rumah agar kalian lebih bebas. Akan segera aku sediakan. Oh, terima kasih, Demung. Paduka Demung Arya Wikalpa itu seorang pembesar keraton yang kedudukannya sangat tinggi. Bagaimana asal mulanya kau bisa bersahabat dengan beliau? Dulu waktu masih muda, oleh Temenggung Raksa, aku dikirim ke kerajaan Daha untuk memperdalam ilmu tata negara kepada Temenggung Ingkadayun, seorang ahli tata negara yang terpandang. Disitulah aku berjumpa dengan Arya Wikalpa yang juga dikirim oleh Bri Kahuripan ke Daha untuk belajar pada Temenggung Ingkadayun. Aku dan Wikalpa langsung cocok. Dalam hal apa saja selalu kompak.
kemana-mana selalu berdua. Maka lalu kami mengikat tali persaudaraan. Setelah lulus, dia kembali ke Kahuripan. Dan aku kembali ke Kuntala. Oh, begitu. Nah, kita sekarang sudah berada di kerajaan Kahuripan. Negara bawahan Majapahit yang terpenting. Kedua sesudah kerajaan Daha. Iya. Kita tinggal di komplek keraton, di bawah lindungan Rakrian Demung Arya Wikalpa. Tidak akan seorang pun yang berani kepada Rakrian Paduka Demung Arya Wikalpa yang terpandang dan disegani. Tidak akan ada seorang pun yang berani mengusik kita, juga tidak beramah. Lebih baik kita minta pekerjaan kepada beliau. Pengalaman kita sebagai bekas pembesar keraton Kuntala menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh kedudukan yang layak. Selain itu, kita akan punya kekuatan sendiri dalam menghadapi musuh kita, Brahma. Pelan-pelan, Kendala. Kita baru saja datang. Sabarlah. Serahkan semuanya padaku. Pokoknya rapi. Ya. Selamat pagi, Demung. Gardika, kemarilah. Terima kasih. Bagaimana? Kau bisa istirahat? Suasana kerajaan Kahuripan yang damai dan tentram ini membuat istirahatku menjadi sempurna dan tenagaku menjadi pulih seperti sedia kala. Syukurlah. Begini, Demung. Bagaimana? Akan ada yang aku sampaikan. Katakanlah, mungkin aku bisa menolongmu. Memang sebenarnya lah aku akan minta bantuanmu. Oh ya? Perkara apa itu, Gardika? Sebenarnya aku melarikan diri ke sini bukan karena akibat kalah perang semata-mata, melainkan dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar musuh? Iya. Musuh yang menyerbu kerajaan Kuntala? Benar. Apakah musuh kerajaan Kuntala itu begitu kejam sehingga ingin menghabiskan semua bangsa Kuntala sampai terus-menerus mengejarmu? Sebenarnya mereka tidak kejam. Bangsa Kuntala tidak dibasmi. Begitu pula kerajaan Kuntala tidak dirusak. Hanya beberapa tokoh pembesar keraton dijebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diajukan ke pengadilan perang. Ya, itu sebuah tindakan yang terpuji. Berarti mereka menjunjung martabat kemanusiaan. Karena aku takut dihukum mati, lalu aku melarikan diri dari penjara bersama Kendala. Dan rupanya mereka marah, lalu mengejar aku. Berapa kekuatannya musuh yang mengejar kamu itu? 1 orang. 1 orang? Iya. Aku kira satu kekuatan pasukan perang yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Ternyata cuma 1 orang. Dan kau ketakutan. Macam apa orang itu? Dia seorang pendekar. Pendekar? Iya. Seorang tokoh dari rimba persilatan. Dari golongan hitam. Nah, sekarang kenapa dia mengejarmu? Di sebuah arena perjudian sabung ayam. Aku bentrok dengan seorang pendekar. Namanya Maruta. Oh ya, lalu Maruta itu kau bunuh? Iya. Dan aku tidak mengira sama sekali kalau dia adik seperguruan Brahma Kumbara, pendekar Gunung Wangsit. Gunung Wangsit? Di mana itu? Aku juga tidak tahu, katanya di wilayah selatan. Karena kau membunuh Maruta, adik seperguruan pendekar Gunung Wangsit, maka lalu kau dicari oleh pendekar itu, begitu? Betul. Dia mencariku sampai ke Kuntala. Nah, dia dimanfaatkan oleh pimpinan angkatan perang 6 kerajaan sekutu untuk membunuhku. Siapa namanya? Brahma. Apakah dia begitu hebat sehingga kau menghindar terus? 2 kali aku bentrok dengan dia, dan ilmunya jauh berada di atasku. Dia sangat dikjaya. Baiklah, kita lihat sampai di mana kedikjayaannya. Terima kasih, Demung. Lihatlah, Gimbal. Itu gerbang pusat kerajaan Kahuripan. Berarti kita sudah sampai di kerajaan Kahuripan. Dan mudah-mudahan buruan kita Gardika dan Kendala ada di sana. Ayo, kita masuk ke pusat kota kerajaan Kahuripan. Siapa memanggilku?
Kakang Brahma? Harnum. Apa kabar, Kang? Harnum, kenapa kau ada di sini? Aku menyusul Kakang. Kenapa kau menyusulku? Takut kalau Kakang mendapat celaka. Kau ini. Saya dapat kabar dari Panglima Ringkin bahwa Kakang pergi ke kerajaan Kuntala untuk menangkap Gardika dan Kendala yang membunuh Baginda Kuntala. Saya lalu pergi ke Kuntala, tapi Kakang sudah tidak ada. Lalu saya telusuri jejak Kakang, bertanya pada siapa saja orang yang saya jumpai di perjalanan, sampai ke desa Seganggeng, desa Kepanjen, desa Pangkur, desa Turen. Akhirnya saya sampai di desa Kegenengan. Dari kepala desa Kegenenganlah saya mendapat keterangan, dan akhirnya saya berhasil menjumpai Kakang di tapal batas kerajaan Kahuripan ini. Kau memang ulet. Boleh kan saya ikut Kakang mengejar Gardika dan Kendala? Kakakmu bagaimana? Kakang Prabu Niskala akhirnya menyadari bahwa saya sudah besar, sudah punya rasa rindu dan rasa kasih kepada laki-laki. Lalu dia mengizinkan saya menyusul Kakang Brahma. Kalau kakakmu sudah memberi izin, aku tidak keberatan. Terima kasih, Kang. Ayo, kita masuk ke pusat kota kerajaan Kahuripan. Hea! Hea! Gardika dan Kendala berhasil mendapat perlindungan dari Demung Arya Wikalpa, seorang pejabat tinggi keraton di kerajaan Kahuripan, serta percaya saja terhadap apa yang dikatakan oleh Gardika tentang identitas Brahma. Sementara itu, Brahma yang terus-menerus memburu Gardika dan Kendala telah sampai pula di tapal batas pusat kerajaan Kahuripan. Tapi tidak diduga sama sekali bahwa Dewi Harnum juga melakukan hal yang sama, dan mereka berjumpa di tapal batas tersebut. Sebenarnya Brahma tidak suka urusannya dicampuri orang lain, tapi dia tidak bisa menolak kehadiran Harnum, sebab Brahma tahu bahwa gadis tersebut sangat mencintai dirinya. Besar dan ramai pusat kerajaan Kahuripan ini, serta megah dan bersih. Padahal negeri Kahuripan ini negeri bawahan Majapahit. Apalagi pusat kerajaan Majapahit ya. Barangkali lebih megah daripada ini. Pasti lebih megah. Sebab kebesaran Majapahit terkenal kemana-mana. Boleh dikata kerajaan terbesar di wilayah timur ini. Bahkan mungkin di antero jagat. Melihat kerajaan Kuntala saja, kita sudah kagum. Apalagi kalau dibandingkan dengan Kahuripan ini. Cuma setengahnya. Harnum, ada yang mengikuti kita. Mana? Itu, di belakang. Yang memakai surjan hijau. Jangan dilihat. Lirik saja sebentar. Nanti dia curiga. Siapa dia? Aku tidak tahu. Tapi semenjak kita memasuki gerbang pusat kerajaan Kahuripan ini, orang itu terus membuntuti kita. Kita berhenti, dia juga berhenti. Kita jalan, dia juga jalan. Kita belok, dia ikut belok. Apakah dia seorang prajurit keraton? Bukan. Pakaiannya pakaian biasa. Bukan seragam pasukan keraton. Mungkin anggota pasukan rahasia. Mungkin. Tapi lantas mau apa dia mengikuti kita? Ini di negeri orang. Di dalam kota yang ramai lagi. Jangan membuat keributan, Harnum. Iya. Tuh. Ada rumah makan. Kita mampir ke sana. Dan kita lihat apakah orang itu ikut masak. Kau makan banyak sekali, Harnum. Berbulan-bulan saya makan tidak enak. Loh, kenapa? Ingat terus pada Kakang Brahma. Oh ya? Iya. Kalau Kakang Brahma bagaimana? Wah, kalau aku sedang ingat sama kamu, makanku jadi tambah banyak. Biasanya 2 piring jadi 4 piring. Dasar gombal.
Lihat Kakang, orang yang membututi kita itu ada di seberang jalan, sedang pura-pura beli buah-buahan. Iya, aku melihatnya. Apakah orang itu suruhan Gardika? Belum pasti. Sebab mungkin saja Gardika dan Kendala tidak singgah di kerajaan Kahuripan ini. Kalau tidak ke sini, mau kemana lagi? Iya, mungkin saja mereka mengambil jalan yang lain, lalu mengembara ke tempat-tempat lainnya. Atau bisa saja mereka ke Majapahit. Seandainya mereka tidak ada di sini, kita harus mencari kemana? Ada dua pilihan. Kalau tidak ke Daha, ke Majapahit. Apakah tidak mungkin mereka bersembunyi di hutan atau di desa-desa yang terpencil? Mereka tidak punya bakat untuk menjadi pengembara yang tahan uji. Mereka itu kan bekas pembesar keraton yang biasa hidup senang. Jadi tidak akan tahan hidup menderita dan kesunyian. Jadi pasti mereka akan pergi ke tempat-tempat yang ramai. Iya. Sudah makannya? Sudah. Nah, kita mencari penginapan. Istirahat yang cukup, lalu mulai operasi pencarian jejak Gardika dan Kendala. Baik, Kang. Kakang Brahma. Oh, kau sudah dandan? Malam ini kita jalan-jalan, menikmati suasana malam di pusat kerajaan Kahuripan ini. Tidak mencari Gardika? Mencari sambil jalan-jalan. Ya, baiklah. Saya sudah pesan sebuah bendi yang bagus kepada pemilik penginapan ini untuk kita jalan-jalan nanti. Kenapa harus pakai bendi? Jalan kaki kan bisa, atau naik kuda. Kita kan bawa kuda. Jalan kaki bosan, naik kuda juga bosan. Nah, naik bendi belum bosan. Jarang sih. Iyalah. Dikunci pintu kamarnya. Masa ada maling? Penginapan ini kan aman. Tidak begitu, Kakang. Ini di negeri orang. Kita belum tahu adat istiadat di sini. Siapa tahu ada pancalongok iseng-iseng masuk ke kamarmu. Yang mau dicuri itu apa? Uang semuanya aku bawa. Nih, di kantung celanaku. Pakaian cuma 3 setel. Mending kalau mau mencuri uang atau pakaian. Kalau ada maksud lain, berniat jahat. Iyalah. Nah, sudah aku kunci pintunya. Ayo jalan. Yuk. Wow, sungguh menawan. Di waktu siang hari, pusat kerajaan Kahuripan ini sangat mempesona. Dan di waktu malam hari, seperti begini, sangat indah. Berhenti, Kang? Loh, ada apa? Saya ingin menikmati taman itu. Iya, baiklah. Hop! Taman kota itu bagus sekali ya. Pohon-pohonnya teratur dan resik. Lampu-lampu berjajar-jajar bagus sekali. Indah dan romantis. Maklum, Raja Kahuripan ini seorang perempuan. Senang pada keindahan. Oh ya? Siapakah Raja Kahuripan ini? Sri Ratu Tribuana Tunggadewi. Loh, bukankah beliau Raja Majapahit? Sebelum dinobatkan sebagai ratu di kerajaan Majapahit, beliau menjadi ratu di Kahuripan ini, memperhatikan keindahan kota. Pengaturan tata letak bangunan-bangunan dan rumah tinggal dilakukan dengan seksama dan diserasikan dengan penataan tanaman penghias kota. Setelah beliau dinobatkan menjadi Ratu Majapahit, lalu siapa yang menjadi raja di Kahuripan ini? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Untuk sementara dibiarkan kosong. Kok begitu? Apakah tidak ada sanak kerabat raja lainnya? Entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Lantas sekarang, siapa yang bertanggung jawab sebagai penguasa tertinggi di Kahuripan ini? Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada? Iya. Saat ini beliau menjadi patih di kerajaan Daha, lalu merangkap patih Kahuripan. Kenapa tidak dirangkap saja oleh Mahapatih Amangkubumi Empu Kerewes, patih kerajaan Majapahit? Bukankah Kahuripan dan Daha adalah kerajaan bawahan Majapahit? Sebenarnya memang begitu. Empu Kereweslah yang mengawasi jalannya roda pemerintahan di Kahuripan ini. Akan tetapi, beliau ingin mendidik Gajah Mada agar lebih mendalami ilmu ketatanegaraan. Rupanya beliau menyukai Gajah Mada. Sang Mahapatih Amangkubumi Empu Kerewes, yang lebih dikenal dengan panggilan Arya Tada,
sudah tua dan sakit-sakitan. Sudah lama beliau mencari orang yang cocok untuk menggantikan kedudukannya. Dan dari sekian para tokoh keraton Majapahit, yang kelihatan mampu ialah Gajah Mada. Oh, begitu. Ya, maka lalu Arya Tadah mengusulkan Gajah Mada kepada Ratu Tribuana Tunggadewi agar Gajah Mada diangkat menjadi patih di Daha. Untuk langkah pertama di dalam mencari pengalaman menjadi patih. Dan Ratu setuju. Sebab selain kelihatan mempunyai bakat jadi patih, juga Gajah Mada pernah berbuat jasa yang sangat besar, yaitu menyelamatkan Sang Prabu Jayanagara ketika terjadi pemberontakan Kuti. Saya dengar cerita dari kakak saya, Sang Prabu Niskala, bahwa Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat jelata. Apakah dia akan mampu menjadi seorang patih yang besar? Kemampuan seseorang sukar diduga, Harnum. Contohnya aku. Aku adalah orang kampung. Anak seorang petani di kampung Camparing. Dari kecil hidup di sawah, kemudian dididik di sebuah gua di pantai selatan yang terpencil dan sunyi. Toh, aku bisa menjadi seorang pemimpin pasukan perang yang besar, bahkan menjadi raja di Madangkara. Iya ya. Nah, ayo, kita teruskan jalan-jalan. Iya. Ada apa? Kita dikurung. Dikurung? Ya. Tempat ini sudah dikurung oleh beberapa orang bersenjata pedang. Mana? Bersembunyi di balik pepohonan tanaman hias. Saudara-saudara, keluarlah. Kalau ada perlu dengan saya, marilah kita bicara baik-baik. Kami orang-orang dari Kulon yang sedang pesiar, bukan mau mencari permusuhan. Kami datang secara baik-baik untuk berkunjung melihat kebesaran negeri Kahuripan ini. Marilah, mari kita bicara sebagai teman. Kakak, awas pisau! Kenapa menyerang kami? Kami tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang Kahuripan. Harnum, jangan membunuh. Tidak, saya tidak menyerang, hanya bertahan saja. Bagus. Lepas, lepas, lepas. Kau hebat, Kakang Brahma. Pedang-pedang mereka terlepas semuanya. Terpental. Berserakan ke sana kemari. Mundur, mundur. Mereka kabur melarikan diri. Jangan dikejar. Biarkan mereka pergi. Ya, Kakang. Siapa mereka, Kakang? Entahlah. Wah, jangan-jangan mereka menyatroni kamar kita di penginapan. Ayo, kita pulang ke penginapan. Ayo. Tunggu. Ada apa? Bendi. Oh iya, aku lupa kalau kita bawa Bendi. Bendi itu punya orang, kalau hilang, pasti orang itu marah-marah. Ayo naik. Hiya! Hiya! Gardika? Ada apa, Kendala? Brahma sudah datang. Benar. Kau melihatnya? Tidak. Lalu? Dia bentrok dengan satu regu pasukan keraton. Pasti regu pasukan keraton itu yang ditugaskan oleh Temong Wikalpa untuk memata-matai kedatangan Brahma. Benar? Apa kata mereka? Kepala regu itu laporan padaku. Katanya hanya dalam waktu sebentar saja, pedang mereka semuanya terpental. Tentu saja. Regu pasukan keraton itu bukan tandingan Brahma. Tapi katanya Brahma tidak sendirian. Tidak sendirian. Lalu dengan siapa? Berdua dengan seorang gadis yang cantik. Pasti dia Dewi Harnum. Saya duga juga begitu. Musuh kita tambah satu. Dewi Harnum. Lebih baik kita menghadap kepada Demung Wikalpa. Ayo. Benar katamu, Gardika. Si Brahma itu sangat dikjaya. 10 orang anggota regu pasukan rahasia dalam waktu yang sangat singkat bisa dia lumpuhkan. Itu belum seberapa, Demung. Dia baru mengeluarkan 1/10 dari semua kehebatan yang dimilikinya. Tapi ternyata dia tidak sendirian. Seperti apa katamu? Waktu terakhir saya bentrok dengan dia di desa Kagenengan. Dia sendirian. Mungkin di tengah jalan,
Dia bertemu dengan temannya, lalu bergabung. Siapa temannya itu? Katanya seorang gadis yang cantik sekali. Entahlah, Demu. Mungkin teman sesama pendekar. Dan katanya pula, Brahma itu seorang anak muda yang gagah dan tampan. Tidak nampak sebagai seorang tokoh dari golongan hitam yang kejam. Belum saja, Demu. Biar tampan seperti itu, wataknya sangat puas. Ilmunya macam-macam. Bahkan punya ilmu sihir. Ilmu sihir? Iya. Dia bisa berubah dirinya menjadi banyak. Itu bukan ilmu sihir, tapi ilmu malih rupa. Kau tahu? Iya, aku pernah berkenalan dengan seorang tokoh sakti. Siapakah dia? Senopati Garbagila. Dia seorang tangan kanan Raja Belambangan. Namanya Minak Jingga. Minak Jingga? Iya, betul. Apakah Brahma ada hubungannya dengan Senopati Garbagila? Tidak tahu pasti. Hal itu harus dibuktikan dulu. Iya. Sudahlah, kau jangan cemas. Aku akan hadapkan Brahma dengan jago-jago Kahuripan. Terima. Yang menyerang kita di taman kota, kira-kira siapa ya, Kang? Yang jelas, mereka bukan komplotan penjahat. Pasti mereka orang-orang keraton. Sebab caranya mereka bertarung tidak mempergunakan jurus-jurus rimba persilatan, melainkan jurus-jurus pasukan perang. Dugaanmu tepat. Mereka bertarung sangat teratur dan bergerak di bawah satu komando. Yang memperlihatkan mereka pasukan keraton ialah waktu melarikan diri. Mereka tidak berteriak, lari, tapi mundur. Nah, kata-kata mundur hanya dipergunakan oleh kebiasaan pasukan perang, bukan? Benar, Kang. Tapi yang aku herankan, kenapa mereka menyerang kita? Pasti disuruh si Gardika atau Kendala. Gardika dan Kendala bukan orang Kahuripan. Apalagi pejabat keraton Kahuripan sama sekali bukan. Mana bisa mereka memerintah pasukan keraton Kahuripan? Mungkin dia punya teman atau kenalan seorang pembesar keraton Kahuripan, lalu minta tolong kepadanya untuk mencelakakan kita. Nah, kalau itu mungkin. Sebab kita tidak tahu latar belakang kehidupan Gardika dan Kendala. Sebagai pembesar kerajaan Kuntala, mungkin saja mereka sering mengadakan hubungan dengan para pembesar Kahuripan. Iya. Dan pasti, Gardika atau Kendala tidak mengatakan siapa aku yang sebenarnya. Sebab seandainya dia mengatakan aku, bahwa aku adalah Panglima Angkatan Perang Dewangga, apalagi mengatakan aku seorang raja di kerajaan Madangkara, pasti sambutan pihak Kahuripan tidak akan seperti tadi. Melainkan aku akan diundang ke keraton, lalu ditanya apa sebabnya berada di Kahuripan, dan kenapa hendak menangkap Gardika serta Kendala. Tapi itu tidak mereka lakukan. Malah sebaliknya, kita diserbu, dikeroyok, seperti hendak menangkap penjahat. Mungkin si Gardika ingin Kakang dibunuh langsung. Sebab kalau dia berterus terang mengatakan siapa Kakang sebenarnya, urusan bisa menjadi ruwet. Mau tidak mau akan membawa nama kerajaan. Iya, kau benar. Malah saya rasa lebih bagus begitu. Kita bisa lebih bebas dalam bertindak. Iya, ini suatu keuntungan bagiku. Aku bisa bertindak atas namaku sendiri, bukan Raja Madangkara. Dengan begitu nama kerajaan tidak terbawa-bawa. Alhasil, antara Madangkara dan Kahuripan tidak terjadi apa-apa. Alih-alih maksud Gardika dengan tidak mengatakan identitas Brahma yang sebenarnya kepada Demung Wikalpa, ialah dengan maksud agar Brahma dikejar-kejar pasukan keraton seperti seorang buronan penjahat. Malah menjadikan suatu keuntungan bagi Brahma, di mana dengan begitu Brahma bisa bertindak atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama Raja Madangkara atau Panglima Perang 6 kerajaan sekutu. Dengan demikian, baik kerajaan Madangkara atau kerajaan Kahuripan tidak akan terlibat di dalam perkara tersebut. Namun apakah Brahma bisa menandingi jago-jago Kahuripan yang terkenal kedikjayaannya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entros.